Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Ka'bah impian hampir seluruh umat muslim di dunia. Siapapun ingin mengunjunginya dan bermunajat kepada Allah langsung di depan Ka'bah. Tapi tahukah Anda apa yang tersimpan di dalam Ka'bah? Siapa menyangka jika kiblat miliaran umat muslim di dunia ini di dalamnya malah terdapat lukisan Yesus. Bagaimana mungkin hal tersebut bisa terjadi? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Ka'bah atau yang kita kenal rumah Allah selalu dikait-kaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memang dikenal sebagai salah satu nabi kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya selalu menggema dalam ayat-ayat Al-Quran dengan penuh penghormatan. Bukan sekali dua kali, namun Nabi Ibrahim diabadikan sebanyak 35 kali. Tak hanya itu, Nabi Ibrahim juga diberikan keistimewaan dan menjadi orang pertama yang membangun Ka'bah, serta mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 96. Bangunan ini terletak di tengah-tengah masjid paling suci dalam agama Islam, yakni Masjidil Haram, dan menjadi kiblat umat muslim di seluruh penjuru dunia. Ka'bah selalu disebut-sebut dalam Al-Quran dan hadis, namun dengan nama yang beragam. Terkadang disebut sebagai Baitul Haram atau rumah suci, Baitullah atau rumah Allah, Baitul Atiq, yakni rumah tua yang juga awalul bait, yaitu rumah pertama. Dalam pembangunannya, Nabi Ibrahim rupanya tak sendiri, dia juga didampingi sang anak Ismail. Allah mengabadikan proses tersebut dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami. Sungguh Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Selain sang anak Ibrahim, juga mendapat bantuan dari malaikat, awan dan burung serta tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Asroqi yang berbunyi, Ali bin Abi Thalib berkata, Ibrahim melangkah diiringi malaikat, awan dan burung. Mereka adalah petunjuk jalan hingga Ibrahim menempati Baitul Haram. Sebagaimana laba-laba menempati rumahnya, dia melakukan penggalian dan memunculkan pondasi dasarnya sebesar punggung unta. Batu itu hanya dapat digerakkan oleh 30 orang laki-laki. Allah lalu berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Bangkitlah dan dirikanlah untukku sebuah rumah." Setelah selesai proses akhir pembangunan Ka'bah, akhirnya ditandai dengan peletakan Hajar Aswad. Di sanalah satu pojok bangunan tersebut. Namun kalau yang dulu bukanlah Ka'bah yang sekarang, bangunan bersejarah ini telah mengalami banyak pemugaran. Banjir, kebakaran, dan juga bencana lainnya telah sering menimpa Ka'bah hingga dindingnya rusak bahkan hancur berkeping-keping. Namun selalu ada perbaikan yang jika ditotal-total bisa sampai 4 kali. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan dalam buku The Great Episode of Muhammad SAW yang disusun oleh Dr. Said Ramadan Al-Bud. Setelah pembangunan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kaum Quraisy lainnya mengambil peran untuk memperbaiki Ka'bah yang pernah hancur karena banjir bandang. Di masa sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai nabi, tak tinggal diam, Rasulullah SAW yang diperkirakan masih muda, berusia 35 saat itu, juga ikut turun tangan. Ia tak gengsi mengangkut batu di atas pundaknya, hanya beralaskan kain. Tak jarang beliau tersungkur karena beratnya batu-batuan tersebut. Masya Allah. Namun ada satu hal yang mengganjal yang dirasakan Nabi Muhammad SAW, sebab masyarakat Quraisy mengubah bentuk Ka'bah. Impra dibangun oleh Nabi Ibrahim dan sang anak. Ka'bah ditinggikan hingga 18 hasta atau 8,10 meter.
namun panjangnya dikurangi menjadi sekitar 6,5 hasta atau sekitar 3 meter. Namun Rasulullah SAW pun mengenyampingkan egonya dan mendahulukan kepentingan umat. Setelah itu, Ka'bah kembali mengalami perombakan pada masa Khalifah Yazid bin Muawiyah. Pada akhir tahun ke-36 Hijriah, pasukan Yazid bin Muawiyah di bawah komando Al-Husain bin Umair Az-Zakuni menyerbu Abdullah bin Zubair dan pengikutnya di Mekah. Peperangan itu menyebabkan sebagian besar dinding Ka'bah roboh dan terbakar. Ka'bah akhirnya diratakan dengan tanah dan dibangun kembali. Abdullah bin Zubair menambahkan tinggi Ka'bah sebanyak 10 hasta atau 4,5 meter dan membuat pintu masuk serta pintu keluar. Dan yang terakhir, setelah Abdullah bin Zubair wafat, Ka'bah kembali dirombak. Panjang bangunan yang awalnya meliputi Hijr Ismail dikembalikan seperti semula. Pintu pinggang terbuka, perlahan ditutup. Inilah versi Ka'bah yang banyak kita saksikan hari ini. Ka'bah menjadi tujuan semua umat Islam di dunia dan orang berbondong-bondong melaksanakan haji dan umroh di sana. Tapi ada satu hal yang cukup mengejutkan mengenai interior Ka'bah. Ada sebuah lukisan yang disebut lukisan Yesus. Perihal ini bermula ketika Kiai Haji Buya Syakur pernah menyebutkan dalam sebuah video jika ada penampakan Bunda Maria di dalam Ka'bah dan Rasulullah melarang untuk menghapusnya. Ia menyampaikan relasi tersebut dalam acara moderasi beragama dan toleransi beragama di Mabes Polri, tepatnya Juni 2021. Video yang sempat viral tersebut langsung dikomentari oleh Kiai Haji Lutfi Basori dan dianggap sebagai pembohongan publik dan tanpa dasar ilmiah. Buya Syakur sendiri memang merujuk pada kitab dari Akbar Makkah, karangan Imam Abu Al-Walid, Muhammad Al-Ashrafik. Namun faktanya, Al-Ashrafik hidup pada abad ke-9. Dengan begitu, apa yang ditulis oleh Al-Ashrafik dalam kitab tersebut bukan dari pengalamannya sendiri berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ada banyak ulama yang tidak mengutip fakta mengenai patung Yesus di dalam Ka'bah, seperti Sirah Ibnu Hisham. Padahal ia hidup di era yang sama dengan Al-Ashrafik. Selain itu, Ibnu Katsir yang juga terkenal menulis riwayat tentang Rasulullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah tak pernah menyinggung. Akhirnya, patung Yesus tersebut menandakan ada sesuatu yang berubah dalam riwayat tersebut. Di masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam, patung-patung adalah hal yang wajar dan bahkan disembah. Sejarah sosiohistoris dan ketika menilik sejarah sangat kecil, kemungkinan foto dan benda peninggalan Yesus dan semacamnya berada di dalam Ka'bah. Sementara itu, menurut Ustadz Adi Hidayat yang mengutip hadis dari Al-Bukhari, patung tersebut menjadi tanda kekuasaan masing-masing kabilah dan dimasukkan ke dalam Ka'bah. Sampai pada periode kelahiran Nabi Muhammad SAW, patung-patung masih berjajar di sana, termasuk patung Isa dan Maria. Namun, Rasulullah SAW sudah memerintahkan untuk menghapus serta tak menyisakan satu patung dan gambar di dalam Ka'bah. Kiblat peribadatan umat muslim yang satu ini memang menyimpan misteri, sebab tak sembarangan orang bisa mengintip di dalamnya. Namun mari kita telusuri, ternyata di dalam Ka'bah tak ada benda-benda antik, makam atau benda misterius lainnya. Kita juga tidak akan menemukan lukisan, ukiran, apalagi yang berbentuk Bunda Maria atau patung Yesus. Tak ada kesan mewah di dalam, hanya ada sebuah meja kecil setinggi lutut yang dijadikan sebagai tempat duduk lampu rechargeable agar cahaya terus terpancar di dalamnya. Lubang udara satu-satunya hanyalah pintu, itu pun kalau sedang terbuka. Sederhana, kosong, dan sakral. 3 kata itulah yang menggambarkan bagaimana isi di dalam Ka'bah. Sahabat beriman, pernahkah Anda beribadah langsung di depan Ka'bah? Semoga kita adalah termasuk hamba yang bisa beruntung, bisa beribadah di depan Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.